Anda masih bersama kami dalam Dialog Berita Satu Sore. Ini kita tahu bahwa di tengah euforia banjir konser dan juga event di penghujung tahun ini, tentunya apa yang harus dilakukan dan juga antisipasi apa yang harus dilakukan untuk mencegah penyebaran COVID-19 ini. Telah bergabung bersama kami di studio BTV Semanggi ada Mas Dino Hamid, Ketua Asosiasi Promotor Indonesia. Terima kasih Mas Dino telah bergabung bersama kami, dan juga masih bergabung ada Pak Heri dan juga Mas Hermawan, dan kita masih menantikan kehadiran dari Mbak Devi Rahmawati, pengamat sosial UI. Mas Dino, ini cukup menarik ya. Memang kalau saya lihat timeline untuk konser akhir tahun ini begitu banyak, dan juga kita lihat masyarakat begitu tertarik dengan konser ini. Bagaimana, atau kita lihat artinya ini kan kalau kita sudah masuk level 1, adakah pembatasan dalam nanti konser ke depannya? Kalau saya lihat instruksi Mendagri yang terbaru hari ini kayaknya tidak ada perubahan tuh. Posisinya masih boleh 100%, tapi mungkin di konteks prokes juga membedakan mungkin dalam konteks prokes ya gitu. Bagaimana mungkin ada manajemen keselamatannya secara pada saat acara berlangsung, mengingat bahwa ini sudah kita tahu angkanya juga meroket tinggi naik. Ya kalau kebetulan tadi pagi kita juga meeting besar dengan pihak Kemenparekraf, Mabes Polri, Disparekraf sama Kemenkes juga. Fokusnya memang nggak hanya cuma masalah COVID, tapi juga kemarin sempat ada tantangan, ada kejadian yang over capacity dan lain-lain gitu kan. Jadi kita memang sepakat masalah safety dan prokes tetap jadi hal yang utama harus kita perhatikan gitu ke depan. Gimana tuh Mas penerapan prokesnya setiap acara yang diadakan selama COVID ini? Karena kan kita tahu ya, melihat bahwa dari kemarin konser-konser yang over capacity dan itu kita harap tidak terjadi lagi. Tapi setiap konser kadang kita lupa ya kan, namanya tetap ada kerumunan. Ini bagaimana menerapkannya? Balik lagi semua kan bicara hulu sampai hilir ya Mbak ya. Jadi kalau bicara hulunya, siapa yang mengadakan, komitmen, integriti, kapasitas, kapabilitas itu memang harus diperhatikan gitu. Di saat sebelum pandemi, industri kami gitu ya, setelah data itu ternyata memang lebih dahsyat saat ini gitu, karena mungkin dari sisi supply maupun demand-nya itu lebih tinggi gitu kan. 2 tahun kita semua berhenti aktivitasnya gitu, pas masa adaptif diperbolehkan lagi event gitu, akhirnya dari sisi supply-nya bertambah, demand-nya juga gila, jadi bicaranya euforia gitu kan. Nah makanya banyak kayak contoh kemarin terjadi hal-hal yang tadi secara kapasitas, kapabilitas, kualitas kurang terkontrol. Nah, mungkin ke depan setelah kita diskusi tadi, hal itu diutamakan agar apa? Agar masalah keamanan, kenyamanan, dan keselamatan tetap jadi nomor 1. Apakah mungkin dengan wajib peduli lindungi, terus kemudian wajib vaksin, ini akan menjadi salah satu syarat juga kan nanti? Kalau 3 hal itu sih memang sampai hari ini tetap dilaksanakan. Malah kalau event-event kami yang di asosiasi, kita menyiapkan center vaksin. Jadi kalau orang ternyata belum vaksin, booster, vaksin dulu. Oke, gitu. Baik. Jadi emang itu jadi sebuah mandatori dari Satgas juga. Bahwa emang harus sudah vaksin booster gitu. Mas Hermawan, ini kan tadi ya, salah satu yang memang menjadi kita lihat saat ini adalah terkait perilaku kita yang bebas itu kan. Apalagi sekarang terlihat euforia yang bebas, sangat merasa bebas karena sudah 2 tahun tidak merasakan konser atau event-event terbuka. Anda melihatnya seperti apa? Apa yang memang harus dipersiapkan di sini? Ya, saya pikir apa yang disampaikan oleh atau sudah cukup apa yang Mas Dino tadi, ada 2 tadi ya poinnya ya. Pertama, resiko penularan COVID-nya, tetapi yang kedua resiko keselamatan. Karena kita belajar dari peristiwa Kanjuruhan, peristiwa Halloween, dan bahkan peristiwa kemarin berdendang, bergoyang juga itu kan. Itu kan semua berkaitan dengan resiko keselamatan. Dan itu berkaitan dengan konser-konser ya, keramaian. Apakah itu acara sport, hiburan musik, dan seterusnya. Tetapi di samping hal itu juga, kita memang harus diingatkan, pandemi COVID masih ada nih.
Nah, penularan itu potensinya tinggi. Bagaimanapun keramaian itu, penularan itu resiko yang luar biasa itu karena keramaian dan kerapatan. Nah, ini harus kita hindari. Tapi betul, bagus kalau memang masih ada screening melalui screening siapa yang sudah vaksin atau tidak, kemudian juga screening penggunaan peduli lindungi, sehingga faktor resiko sebelumnya, dari mana dia bergerak, kemudian kemana, dan apakah dia saat itu juga sedang beresiko, nah harusnya itu terdeteksi dan bisa digunakan juga dalam konser. Tetapi juga potensi ini nggak bisa hanya dibebankan kepada organizingnya atau organizernya. Harus juga ada pelibatan unsur pemerintah untuk pengawasannya, kedisiplinannya, untuk menjamin dua hal tadi. Menjamin agar keselamatan dari segi konser, lingkungan, jangan sampai beramai-ramai, ventilasinya bermasalah, tiba-tiba ada gerakan, goyangan, atau apapun hiburan yang berpotensi memunculkan kekurangan akses oksigen, terjadi hipoksia, akhirnya fatality terjadi. Itu yang biasa terjadi secara safety. Tapi juga yang paling harus kita khawatirkan, COVID masih ada. Nah, ini yang harus tetap diawasi dan dipantau. Ini dia. Oke, kita sudah tergabung bersama Mbak Devi di sini. Mbak Devi, terima kasih telah bergabung bersama kami. Mbak Devi, tadi kalau dilihat ya, banjir konser di akhir tahun ini, di mana tiket sold out lebih dari, belum nyampe 30 menit juga udah sold out. Artinya kan tadi, masyarakat memang merasa sudah mau bebas nih dari COVID. Tapi kayak tadi nggak ada takut-takutnya juga. Nah, Anda melihat fenomena ini seperti apa? Ya, secara sosial di dunia jadi aksi balas dendam gitu ya. Jadi bukan hanya Indonesia, tapi ini satu fenomena alamiah global. Dan yang kedua, dalam konteks Indonesia, masyarakat kita sebenarnya adalah masyarakat yang terbukti selama pandemi, masyarakat yang mampu dikelola. Ini terbukti apa? Dalam konteks pandemi, kita dengan Amerika Serikat yang perbedaan jumlah populasi penduduknya nggak sampai 100 juta populasi, tapi yang terjangkiti di Amerika, negara nomor 1 di dunia, ada 60 juta orang. Di kita dengan penanganan kerjasama yang solid dari semua pihak, itu yang terjangkiti 6 juta. Yang meninggal sekitar 150.000, di Amerika yang meninggal lebih dari 1 juta. Itu negara maju. Artinya apa? Kita punya modal sosial yang kuat kalau kemudian masyarakat, dalam hal ini pemerintah bekerja sama dengan sekarang bicara soal event dengan asosiasi, dengan teman-teman yang lain, kembali bergerak layaknya apa yang kita lakukan di masa-masa pandemi tadi. Jadi artinya bagaimana caranya dahaga masyarakat bisa terpenuhi, tapi juga keselamatan bangsa juga bisa tetap terjaga. Karena kita tahu di beberapa negara kembali muncul lagi aksi-aksi lockdown. Nah, masyarakat kita secara sosial memang adalah masyarakat short term society, sehingga kemudian memang harus cepat diingatkan gitu, karena cenderung masyarakat kita gampang lupanya gitu ya. Nah, tapi saya percaya dengan gerak cepat kolaborasi lagi yang dilakukan oleh pemerintah, baik itu aparat keamanan seperti polisi, lalu teman-teman asosiasi, kedepannya ini bisa segera ditangani. Dengan mungkin yang ada karakteristik yang cepat lupa, hingga akhirnya membuat masyarakat kita jadi sekarang nih jadi lebih tenang menghadapi COVID, padahal sebenarnya varian baru ini tuh lebih tinggi resikonya sebenarnya. Ya. Memang secara global terjadi fase fatigue ya. Fatigue itu artinya udah puncak bosannya, udah puncak nggak tahannya dengan situasi itu. Jadi ini bukan hanya Indonesia gitu. Nah, dalam konteks Indonesia, masyarakat kita ini cepat lupa, tapi juga cepat dikelola gitu. Jadi nggak apa-apa gitu. Ketika kita udah mulai longgar, nanti kembali lagi ke masa, misalnya ada berbagai aturan yang tadi, mau ada peduli lindung, mau ada berbagai persyaratan, masyarakat kita juga akan sangat adaptif untuk bisa mengikuti lagi. Jadi sebenarnya nggak usah khawatir, hanya tinggal memang bagaimana komitmen semua pihak agar jangan sampailah kita balik lagi ke masa lockdown, PPKM dan sebagainya. Tentu ini tidak diinginkan oleh semua pihak. Saya ke Pak Heri. Nah, ini dia. Bagaimana tentunya pengawasan dari Satgas sendiri? Karena kita lihat tadi ya, dari serangkaian acara yang ada, dari konser, event ini akan banyak sekali terjadi hingga akhir tahun ini saja, yang dimana katanya memang akan menjadi puncaknya juga dari COVID-19 ini. Mohon maaf, dari sisi regulasi sebenarnya sudah cukup kita pagari dengan cukup lengkap ya, misalnya untuk kegiatan-kegiatan yang
mengundang kerumunan ini ada juga syarat-syaratnya. Mas Dino juga tahu protokolnya seperti apa. Di atas 1.000 orang itu harus bagaimana, dan jika kemudian itu dilakukan, rasanya kita bisa mendapatkan perlindungan yang memadai dari penularan COVID-19 gitu. Karena siapapun yang masuk tempat-tempat keramaian tadi di atas 1.000 orang itu harus booster, kemudian juga harus tetap pakai masker, misalnya kayak gitu. Ini kalau ini dilaksanakan tentu akan sangat bagus untuk memberikan perlindungan bersama. Nah, apa yang terjadi sekarang ini Mbak Risa, ketika terjadi kenaikan dengan cukup tinggi kayak gitu, sebenarnya ini semacam peringatan bagi kita semua untuk kemudian sedikit menarik rem kembali gitu kan. Kita kan dari dulu kan kebijakannya rem dan gas kan. Ketika sekarang kasusnya tinggi, populasi virusnya juga meningkat secara signifikan, berarti risiko kita untuk tertular juga meningkat. Saat itulah kedisiplinan itu diperlukan kembali. Kemarin masih longgar pasti iya, tetapi rasanya dengan kejadian beberapa minggu atau 1 pekan terakhir ini membuat orang juga tersadar, oh sekarang kita harus siap-siap, apalagi ini menjelang akhir tahun, kemudian nanti akan terjadi liburan dan siklus 3 tahun, ini tahun ketiga, itu akan terjadi lagi gitu, karena tadi Menteri Kesehatan juga memperkirakan bulan Januari puncaknya akan terjadi, tetapi belum diketahui. Biasanya itu ada simulasi-simulasinya, berapa puncaknya, tentu saja dengan syarat dan kondisi masing-masing. Baik, nah ini ada siklusnya, siklus tahun 3, artinya kita harus hati-hati. Mbak Devi, Pak Heri, Mas Dino dan juga Mas Hermawan, terima kasih untuk perbincangan ini. Kita harapkan kita kembali disiplin dengan protokol kesehatan dengan 6M, mungkin tidak hanya di konser dan event, tapi di seluruh pihak, seluruh lini dalam hal ini. Mungkin besok-besok kita harus pakai masker lagi di dalam perbincangan ini. Baik, demikian perbincangan kita. Saya kembalikan kepada Rolando Sambuaga.